Aku kembali lagi membawakan film yang bakal bikin kalian susah tidur. Film ini menggabungkan 4 elemen utama film horor, adegan sadis, warna yang mencolok, penyiksaan fisik, dan lain-lain. Selama kamu suka salah satu dari elemen itu, film ini wajib banget dicoba. Apalagi ditambah dengan tubuh pemeran utama wanita yang luar biasa sebagai pelengkap, benar-benar menggoda, sangat cocok untuk ditonton bareng teman-temanmu di tengah malam. Jadi, tunggu apa lagi? Like dan komentar, lalu tonton bareng aku film horor thriller ini, X-Men The Maniac. Di sebuah ruangan yang sudah lama berdebu dan dipenuhi jaring laba-laba. Peralatan di dinding diambil satu persatu untuk merakit sesuatu. Botol bumbu dan panci diisi adonan lalu diaduk, kental dengan nuansa India. Tak lama, adonan dituang ke wajan besi panas, dan pancake tipis besar pun jadi. Saat bersamaan, bus sekolah berisi mahasiswa melaju di jalan. Tujuan mereka adalah perkemahan teman mereka untuk kegiatan sekolah. Para remaja pemberontak di bus itu tampak bersemangat, bahkan membahas cara menghabiskan 9 yuan 9 selama 3 hari. Sementara itu, seorang pria bermobil kuning dan bermantel panjang melihat bus tersebut. Ia lalu bertanya kemana arah bus itu pergi. Setelah tahu tujuannya adalah perkemahan hutan, ia membeli banyak peluru dan sebuah kota di toko tersebut. Nikmatilah itu. Itu adalah sarapan dalam kotak terbaik yang bisa dibeli dengan uang. Kamu tidak tahu apa itu preferensi. Bus sekolah tiba, siswa turun satu persatu. Sopir segera menutup pintu dan pergi. Doc bertemu Risa, staf perkemahan, dan Koki Regi yang memasak pancake makan malam bagi siswa. Lalu, siswa dibagi berkelompok untuk mulai bekerja. Rasanya lebih seperti perkemahan kerja komunitas. Courtney, Ya, jika kamu bisa menyiapkan ikan dan gubuk Yunus, itu akan sangat bagus. Baiklah. Pi Jacqueline. Aku akan mengirim kalian ke lapangan voli pantai kecil di Bethlehem. Ya Tuhan. Mantap, ayo kita mulai. Jeffrey dan Stanley, yang terpikat wanita cantik, ditugaskan membersihkan kandang kuda Salomo. Sementara itu, sopir yang kembali minum susu sambil dengar musik rock. Dua wanita di jalan sudah lama menunggu, dan sopir janji jemput mereka untuk main bareng. Main apa? Sulit ditebak. Saat mobil berhenti diiringi musik keras, tiba-tiba pria berantai besi penarik gerobak pancake, buka pintu mobil dan membantai mereka. Darah mengalir deras. Cipratannya di atas pancake bak sirup. Di lapangan voli, Jacqueline sedang mengobrol dengan Fies. Tiba-tiba Fies dengar suara dari hutan dan berani pergi menyelidiki. Ernie si gemuk kagum pada kedua gadis itu dan menggambarnya, bikin dua pria itu marah lalu menyita buku sketsanya. Ernie, malu dan bersalah, langsung kabur. Sementara itu, Jeffrey dan Stanley mencuri dedaunan di hutan saat ketahuan Solomon, si pekerja kandang. Kedua anak itu lalu berbagi daun dengan Solomon dan terpaksa mulai membersihkan kandang. Solomon berhalusinasi dalam kegembiraan. Ia merasa mereka masih bekerja, lalu berfantasi menatap foto mantannya. Tiba-tiba, sosok di foto muncul di belakang dan mendekat untuk menyentuhnya. Ada apa, sayangku? Pria bertopeng kayu itu mencengkeram Solomon dan memenggal kepalanya. Sementara itu, pria berjas panjang menerobos masuk ke kantor polisi yang bertanggung jawab atas keamanan camp. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Dr. Cliff, mengatakan bahwa tempat itu tidak aman dan dia membutuhkan bantuan polisi untuk mengevakuasi kerumunan. Luan bertanya apa yang telah terjadi, tetapi Cliff tidak mau mengungkapkan semua informasi, hanya mengatakan bahwa semua orang dalam bahaya. Tentu saja, Luan tidak mempercayai alasan seperti itu. Dengarkan baik-baik. Tolong dengarkan ini. Cemas, Cliff membeberkan bukti pembunuh berantai ke meja kantor. Ia menyebut sejak 1892, tiap 30 tahun selalu ada kejadian di hutan ini. Luan menganggapnya mengada-ada, lalu percakapan berakhir buruk. Polisi Shepard mengejar dan memberi lokasi ke Ma, meski Cliff hanya ingin resep di koran. Sementara itu, Ernie yang kabur berjalan di hutan dan melihat Kendra serta Cornet berenang telanjang. Saat terpaku, pohon di belakang Ernie mengeluarkan suara aneh.
Dua perenang tak sadar suara itu, hanya merasa aneh lalu pergi. Jeffrey dan Stanley bertemu Faith serta temannya. Jeffrey suka Faith. Mereka ke sisi lain restoran dan bermesraan. Pasangan muda yang berpisah juga dihabisi pria bertopeng. Di restoran, Faith membuat pancake kotak. Rasanya agak aneh. Jeffrey bercanda mengoles adonan ke wajah Faith. Lalu terjadilah perang dapur. Siswa lain yang melihat pun ikut perang makanan. Siswa yang asyik main game tak sadar ada yang hilang. Shep yang makan pancake di kantor polisi dikirim ke kota saat Luan mencari Dr. Cliff. Tiba-tiba ada suara di luar. Dia mengambil pistol untuk menyelidiki, namun pria bertopeng muncul dan menjatuhkannya. Terkejut, ia pun siap melawan. Luar biasa! Orang itu hanya berbaring dan makan. Shikamaru pernah nonton film horor, dia langsung mendekat, lalu melepas tembakan lagi. Ia segera masuk ke dalam untuk menelepon, tetapi diserang begitu ia mengangkat telepon. Ia menahan rasa sakit dan merangkak ke meja, tetapi tidak ada alat bela diri di sekitarnya. Ia hanya bisa melemparkan barang-barang di atas meja untuk mengulur waktu agar bisa bertahan hidup. Pria bertopeng yang terbakar itu kabur. Luan yang terluka pingsan. Stanley mencari Kendra dan Cornet di gubuk nelayan. Saat mereka bersantai, si pria bertopeng menerobos dinding. Kendra dan Cornet kabur, sementara Stanley salah mengira pria itu ingin merebut wanitanya. Pria bertopeng membenturkan kepala Stanley hingga niat jahatnya hilang. Dia pembunuh berantai, bukan penjahat kelamin. Saat kabur, Kendra terjebak perangkap dan ditinggalkan Cornet. Akhirnya, Kendra tewas bersimbah darah yang menetes ke adonan pancake. Cornet yang meninggalkan temannya akhirnya tewas dipukul pancake raksasa. Di sisi lain, petugas menemukan perkemahan dan mengumpulkan semua orang untuk memperingatkan bahaya. Kota itu tidak lebih dari kebohongan besar. Demi Tuhan, apa hubungannya adonan pancake inti Jefferson dengan semua ini? Nah, untuk bisa menjawab pertanyaan itu, kita harus kembali ke tahun sial 1892. Jefferson berburu di dekat pabrik kayu saat mencium aroma harum. Karena lapar, ia mengikuti bau itu ke kabin Tedai, penebang pohon yang sedang memasak pancake. Tedai mengajaknya makan bersama, dan setelah mencicipinya, Jefferson langsung terpikat oleh rasanya. Oleh manusia. Ia ingin membeli resep pancake itu, tapi si penebang menolak karena resep keluarga tak boleh diwariskan dan akan dibawa mati. Karena ditolak, Jefferson memukul si penebang dan menenggelamkannya ke sirup buatannya hingga tewas. Benar-benar pemaksaan jual beli. Lalu, Jefferson menemukan resepnya di dalam luwak, lalu mempopulerkan pancake hingga kaya raya. Faith membantah keras, tapi Cliff tak peduli dan lanjut bercerita. Bertahun-tahun kemudian pada hari Selasa Shrove seperti ini, si penebang pohon itu kembali menyeret di belakangnya sebuah wajan neraka yang penuh bertumpuk-tumpuk pancake keemasan yang menggiurkan. Kapak mulai membalas dendam, namun tak ada yang percaya pada cerita ini dan bahkan mengusirnya. Faith tak sanggup mendengarnya lagi. Ia pergi sambil menangis, sementara Jeffrey mengejarnya untuk menghibur. Setelah lama bersama, keduanya sudah saling menaruh perasaan, lalu pergi bersama untuk makan pancake dan bermain. Sementara itu, Cliff yang tak mendapat bantuan apapun, hanya bisa menatap pancake dalam kotak itu, tanpa tahu harus berbuat apa. Tiba-tiba, Luan muncul di jalan dan menghentikan mobil Cliff. Cliff langsung tahu bahwa dia telah melihat si penebang pohon. Oke. Sirup.
Cliff dengan cepat membantunya masuk ke dalam mobil dan pergi. Shep, yang kembali tepat saat keduanya pergi, menoleh dan melihat gerobak pancake besar, favoritnya. Dengan gembira ia maju, menghirup aroma manisnya. Tetapi sebelum ia sempat menggigitnya, si penebang kayu muncul di belakangnya. Aha, jadi begitu ya rekan. Saat makan malam, semua orang mendapatkan panekuk mereka. Karena wadah sirup hilang, Reggie tidak menyiapkan sirup seperti biasanya untuk semua orang, jadi mereka tidak punya pilihan selain menerimanya. Setelah itu, Jacqueline memimpin doa sebelum makan malam. Agama mana yang mewajibkan doa lagi? Kau tahu, setelah acara berakhir, Doug memperhatikan bahwa banyak teman sekelasnya tidak datang untuk makan, tetapi dia tidak terlalu memperhatikannya. Kemudian semua orang berbagi panekuk. Doug dan Risa membicarakan apa yang terjadi hari itu, tetapi ketika mereka mengambil panekuk itu lagi, mereka mendapati panekuk itu lengket, dan wajah Doug berubah ngeri. Namun, ada apa sebenarnya? Kamu tidak sedang memikirkan hal-hal tidak senonoh tentang gadis itu, Jacqueline, kan? Saat itu, penebang kayu mendobrak masuk. Semua orang terkejut dan terpaku. Jacqueline yang berteriak ketakutan jadi sasaran pertama, membuat semua orang sadar, lalu panik berlarian. Karena dikeroyok massa, dia akhirnya tewas. Di kursi, pria berjanggut yang teler mengira itu halusinasi sampai melihat lengan putus. Sementara itu, Doug bersembunyi di ruangan dan mengabaikan lainnya. Di luar, para siswa mulai berdoa dan bersembunyi ketakutan. Suasana menjadi kacau, sirkuit listrik mati, dan ruangan pun gelap. 3 orang ingin membantu, tapi Doug yang membawa pisau menolak membuka pintu. Mereka hanya bisa melihat Risa dari balik kaca tanpa bisa menolongnya. Sementara itu, pria yang biasanya tampak lembut itu kini datang menyerang dengan sebilah pisau. Lalu, si penebang mengetuk pintu dengan marah. Doug lari duluan, yang lain menyusul lewat pintu belakang. Doug menghilang, sementara si penebang mendekat cepat. Mereka buru-buru mengangkat pintu gulung sekuat tenaga. Jeffrey menahan pintu agar yang lain bisa kabur. Pintu tertutup, mereka kabur lagi. Di jalan, mereka bertemu seorang gadis. Meski dipanggil, si gadis tak bereaksi seolah tuli. Saat Reggie menyentuhnya, tubuhnya terbelah dua. Si penebang kayu muncul. Pelarian dimulai lagi. Faith dan Reggie bersiap melawan. Cliff tiba tepat waktu, membuat mereka percaya ceritanya. Mereka tetap tinggal dan bertarung. Cliff yakin tahu kelemahan penebang, lalu mengeluarkan sirup dari celananya. Apa yang Anda lihat di depan Anda? Maaf. Kau melihat ini sebelum kau menjadi pedang. Itulah yang membunuh binatang buas. Oh, ternyata dia sudah mati lalu hidup lagi. Faith percaya pada Cliff, tapi Doug tiba-tiba muncul memarahi mereka karena bisa memancing perhatian penebang kayu, lalu bergegas pergi. Beberapa orang sudah tahu dan tampak tenang. Hanya Cliff yang cemas ingin menghentikan si penebang kayu. Namun pancake-nya sudah habis dan teriakannya menggema. Faith mengambil senter di ruang alat, tapi sekejap kemudian sesuatu menarik perhatiannya. Keberanian Faith membuat mereka takjub. Cliff kembali ke mobil. Sementara, Reggie menyusul Faith untuk bertarung. Keduanya tiba di pondok penebang kayu dan berhenti di sana. Tiba-tiba, asap putih mengepul dari dalam ketel.
Reggie ambil gergaji mesin, tapi si penebang merebut dan membuangnya. Reggie coba pakai tang, tapi direbut lagi, lalu dia dicekik sampai pingsan. Saat si penebang beraksi lagi, Shep datang membantu sambil makan pancake. Tapi dia tak sadar si penebang di sampingnya dan langsung tewas. Pas bangun, Reggie suruh Faith ambil sirup. Menutup. Pada saat yang krusial, Cliff memanggil nama penebang kayu itu dan mengayunkan senapannya. Dengan santai mereka berjalan keluar, tetapi penebang kayu itu belum mati. Ia melangkah dengan marah ke arah mereka bertiga. Cliff sambil memegang sirup, yakin akan kemenangan. Tidak ada. Sia-sia, dia bertangan kosong, tapi si penebang tak terluka. Satu tamparan membuat Cliff pingsan. Faith mengambil senapan, tapi pelurunya habis. Dia ditangkap dan dilempar ke rumah. Saat bergulat, dia menemukan tong sirup yang hilang, lalu berendam di dalamnya, menghentikan Reggie dan Cliff sebelum mereka melawan. Rasakan itu. Ya, aku adalah cicit dari J.T. Jepson. Penebang kayu yang marah itu menyerbu ke arah Faith, dan Faith pun memeluk erat tubuh penebang kayu yang berlumuran sirup itu. Kontak dengan sirup perlahan-lahan mulai membakar, penebang kayu itu menahan rasa sakit sambil mencekik leher Faith. Namun akhirnya sirup itu benar-benar bekerja. Penebang kayu itu terbelah perutnya dan jatuh tersungkur. Kali ini Faith akhirnya bisa bernapas lega. Ia menarik napas dalam-dalam, memanggil kedua rekannya, lalu melangkah dengan penuh kemenangan, bercanda santai dengan mereka. Namun tak lama kemudian, terdengar suara dari dalam rumah. Penebang kayu itu kembali bergerak. Bolanya tidak bagus, kau bercanda. Itu keren. Keesokan harinya, mereka bertemu dengan orang baik hati yang menawarkan tumpangan. Luan, Reggie, dan Fish yang terluka, kelelahan baik fisik maupun mental, akhirnya berhasil melarikan diri. Namun, satu kalimat dari orang baik hati itu tampaknya menyentuh hati mereka. Apakah kalian lapar? Aku tahu tempat pancake enak di pinggir jalan. Kamu tidak tahu apa itu pancake, sis. Terima kasih. Kematian tragis membawa sang pembalas dendam kembali membunuh akibat dendam membara. Film B khas pembunuh berantai ini menampilkan aksi sang penebang kayu sebagai penghormatan horor retro era 80-an. Visual darahnya memukau dengan efek khusus pembantaian, memadukan kekerasan sadis dan humor absurd yang berani. Sensasi kuatnya bikin merinding sekaligus memicu tawa terus-menerus. Film ini menyindir pengkhianatan kawan dan guru murid, memakai sirup manis demi memancing maut, serta mengontraskan egoisme manusia saat bahaya dengan keberanian tulus melindungi sesama. Sekian ceritanya.